Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih tetap temanya yaitu kelompok sosial. Melanjutkan pada pertemuan minggu kemarin. Hubungan antar manusia ini menghasilkan reaksi, kemudian menghasilkan tindakan. Dalam memberikan reaksi terdapat kecenderungan manusia untuk memberikan keserasian dengan tindakan-tindakan orang lain. Dua hasrat atau keinginan pokok manusia dibagi menjadi dua, yakni keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam. Jadi manusia ini menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya dalam bersosialisasi sehingga menimbulkan kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia. Nah, persyaratan untuk setiap himpunan manusia ini disebut dengan kelompok sosial. Apa saja syaratnya? Yang pertama ada sadar. Arti sadar ini bahwa dirinya adalah bagian kelompok. Yang kedua, hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Yang ketiga, faktor yang dimiliki bersama seperti nasib, kepentingan, tujuan, dan ideologi, sehingga hubungan antar kelompok ini bertambah erat. Yang keempat, berstruktur dan berperilaku. Dan yang kelima, tersistem dan berproses. Para sosiolog akan tertarik oleh cara-cara kelompok sosial dalam mengatur tindakan anggotanya agar tercipta tata tertib di dalam kelompok. Kelompok ini merupakan tempat kekuatan-kekuatan sosial berhubungan, berkembang, mengalami disorganisasi, dan memegang peranan. Ini ilustrasinya, manusia mempunyai naluri sehingga melakukan kelompok atau mengadakan kelompok. Kemudian pola interaksinya yaitu cara berpikir, pola berpikir, sikapnya, sehingga menghasilkan perilaku dan membuat norma. Kelompok dan identitas. Semua orang memiliki banyak kelompok yang berbeda. Jenis kelamin, orientasi seksual, ras, etnis, usia, kelas, kebangsaan, dan bahkan warna rambut. Identitas yang paling mudah terlihat adalah di mana kita tidak cocok atau berbeda dengan orang lain, bukan yang kita cocok dengan orang lain. Contohnya seorang gay dan pendaki gunung. Pendorong timbulnya kelompok sosial yang pertama yakni dorongan untuk mempertahankan hidup. Maksudnya, dengan manusia membentuk atau bergabung dengan kelompok sosial yang telah ada, maka secara tidak langsung manusia tersebut telah berusaha mempertahankan hidupnya. Kemudian yang kedua, dorongan untuk meneruskan keturunan. Maksudnya tidak dapat dipungkiri bahwa semua makhluk hidup mempunyai sifat alamiah yang sama, yakni meneruskan keturunan. Nah, dengan kelompok sosial ini, seseorang akan menemukan pasangannya masing-masing, sehingga dengan demikian dorongan untuk meneruskan keturunan ini dapat tercapai. Yang ketiga, dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Di era modern seperti sekarang ini, manusia dituntut untuk melakukan pekerjaan yang efektif dan memperoleh hasil kerja yang maksimal. Oleh sebab itu, dengan adanya kelompok sosial akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Misalnya pada kelompok formal, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka pekerjaan yang dihasilkan akan dapat maksimal. Hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Yang pertama ini dimensi hubungan antar kelompok. Menurut Kinloch, hubungan antar kelompok memiliki beberapa kriteria seperti kriteria fisiologis, kriteria kebudayaan, kriteria ekonomi, dan kriteria perilaku. Dalam hubungan antar kelompok juga terdapat berbagai macam dimensi, diantaranya demografi, sikap, institusi, gerakan sosial, dan hubungan antar kelompok. Yang kedua, pola hubungan antar kelompok, diantaranya ada proses akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Apa itu yang dimaksud dengan
akulturasi, ya ini terjadi ketika kebudayaan kedua kelompok ras yang mulai bertemu, berbaur, dan berbadu. Sedangkan dominasi terjadi bila suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Kemudian yang ketiga, paternalisme. Paternalisme yaitu suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang dan kelompok ras pribumi. Kemudian selanjutnya ada integrasi. Integrasi ini suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat. Dan yang terakhir yakni pluralisme, yaitu suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.